Ya, silakan Bapak Ibu semua untuk bisa mengisi kolom chat dengan apa sih yang menjadi indikator penting KPI finansial Bapak Ibu semua dalam berbisnis. Tadi misalnya sudah dicontohkan oleh Bang Agus, apakah tentang laba, apakah tentang hal lain. Silakan. Hmm. Sensi boleh dihitung coba itu yang jawabnya paling banyak apa? Kalau saya baca sekilas kayaknya laba bersih paling banyak ya. Saya akan pindah device juga sebentar ya. Kalau dilihat kira-kira apa yang jadi paling penting. Ya, di sini kita sudah mendengarkan, melihat secara bersama ya, KPI dari financial business dari Bapak Ibu semua. Banyak sekali jawabannya beragam. Laba bersih, bertambahnya modal, ada free cash, ada cash flow, ada free cash. Sepertinya yang paling banyak itu ke... Bentar, terus bertambah jawabannya. Sepertinya paling banyak di cash flow sama free cash. Ya, kita dengarkan secara bersama ya. Kira-kira memang akhirnya benar nggak sih arah KPI kita dalam menentukan financial bisnis kita itu? Tadi jawabannya cash flow atau free cash. Nah, itu nanti silakan akan terjawab ya di akhir sesi ini. Kira-kira nanti kita perlu berpikir atau mengulang kembali, jangan-jangan KPI itu kan salah satu indikator ya yang akhirnya bisa terus-menerus kita lihat ya, secara tahunan begitu ya dalam memanage bagaimana keberlangsungan bisnis kita nanti bisa dijawab. Kita akan terjawab begitu ya. Apakah yang Bapak Ibu awalnya pikirkan bahwa ini KPI utama saya dalam finansial gitu ya. Nah, sudah bergabung bersama kita kembali Bang Agus. Di sini ternyata banyak yang di cash flow sama free cash. Ya. Jadi jawaban paling banyak adalah laba ya. Ya, benar. Laba bersih ya. Laba bersih. Oke. Kalau gitu pertanyaan saya berikutnya. Apa yang dimaksud dengan laba bersih? Ya, menurut teman-teman laba bersih itu apa sih? Ya, silakan dijawab. Ya, silakan teman-teman untuk bisa mengisi kolom chat apa sih sebenarnya laba bersih? Jangan-jangan selama ini yang kita pikirkan laba bersih beda pengertiannya dengan sesungguhnya.
Ayo, yang baru jawab masih 5 orang dari kebanyakan yang menjawab sebelumnya tentang laba bersih. Keuntungan, laba kotor dikurang pajak. Oke, ini gross profit dikurangi biaya termasuk pajak, omset dikurangi operasional, penjualan kurangi modal sama dengan laba bersih. Laba bersih lah penjualan dikurangi dari, cepat banget ini ya. Laba didapatkan dari semua untung sesudah dikurangi modal dan operasional, semua laba yang sudah dikurangi dari biaya operasional. Oke. Suara saya kedengeran, Mas Henry? Oke. Minta tolong saya dijadikan host lagi. Pendapatan dikurangi semua pengeluaran pembiayaan. Oke. Jadi sebelum kita terlalu jauh, saya mau sampaikan sedikit mengenai beberapa istilah yang mungkin perlu kita luruskan ya. Pertama, yang namanya pengeluaran dan biaya itu dua hal yang berbeda. Kemudian biaya dan pembiayaan itu dua hal yang berbeda juga artinya. Kalau biaya itu adalah beban. Ya, beban, biaya. Kalau pembiayaan itu utang. Sama seperti finance. Finance itu artinya keuangan. Tapi kalau financing itu artinya utang. Jadi pembiayaan itu sumber biayanya dari mana? Nah, biasanya kata pembiayaan itu merujuk kepada utang. Gitu ya. Jadi biar clear dulu. Laba bersih sama dengan omset dikurangi biaya operasional, dikurangi depresiasi, dikurangi tax. Oke. Oh, ini mah master yang ngomong. Kang Jati Kusumo. Keuntungan setelah diambil modal. Oke, saya luruskan lagi apa itu modal. Modal itu adalah, yang betul, modal itu adalah aset dikurangi utang. Nah, itulah modal. Aset dikurangi utang, itu namanya modal. Jadi kalau misalnya HP ini dijual dengan harga 7 juta, kita beli 5 juta, lalu dijual 7 juta, yang 5 juta bukan modal, tapi harga pokok. Oke. Makin pusing, bagus. Pusing itu tandanya mikir. Ya. Jadi kalau pusing itu tandanya mikir. Belajar itu harus pusing. Kalau belajar nggak pusing, berarti belajarnya nggak serius. Oke, saya lanjutkan. Saya share dulu ya. Oke, financial metric. Kalau kita bicara financial metric, ada salah satu yang memberikan definisi kira-kira begitu. A financial metric is any metric that provides insight into your company's financial health. Financial metric adalah ukuran apapun juga yang memberikan kita petunjuk, memberikan kita penjelasan tentang kesehatan keuangan kita. Nah, itu kira-kira. Jadi bisa ukuran apapun juga. Nah, ukuran yang diperlukan bagi setiap bisnis itu akan berbeda tergantung dari tahap bisnisnya sudah sampai mana. Tergantung juga dari bisnisnya seperti apa. Misalnya kalau tukang nasi uduk tentu dia nggak penting ukuran matriksnya adalah berapa laba kotor dan laba bersih. Tukang nasi uduk mungkin matriks yang penting buat dia adalah berapa uang yang bisa saya bawa pulang hari ini. Bisa jadi. Juga matriks yang diperlukan adalah berapa bungkus yang terjual. Nah, itu juga bisa jadi. Jadi data matrix, financial matrix bagi tiap bisnis akan berbeda, sangat tergantung dari kebutuhannya. Apa yang menentukan? Yang menentukan adalah tahap apa bisnisnya, dan yang kedua, dia bisnis di apa.
Nah, untuk financial metric kenapa diperlukan? Ada 3. Kita measure, track, analyze. Ada track, measure, analyze. Jadi untuk melacak kita ada di mana, untuk mengukur kita sejauh mana, dan untuk menganalisa seberapa sehat, seberapa jauh, seberapa bagus, seberapa jelek, seberapa dekat kita dengan tujuan. Kira-kira begitu. Jadi yang pertama untuk melacak, mengukur, dan menganalisa tentang kesehatan keuangan dari perusahaan kita. Track itu berarti melacak apakah kita on the track atau tidak. Kan sering kita dengar istilah on the track apa enggak. Kalau on the track berarti ada tracknya dong, ada jalurnya dong. Kita sesuai jalur apa enggak. Masalahnya banyak bisnis yang nggak punya jalur. Tapi jalur maksudnya gimana? Maksudnya diminta bikin target juga nggak ada. Diminta arahnya mau kemana juga nggak tahu. Pokoknya ikuti saja arah angin. Atau ya ikuti aja kemana air mengalir gitu ya. Jadi track untuk melacak kita ini sesuai dengan jalur kita atau tidak. Yang kedua mengukur. Oke, saya memang sudah ada di jalur. Misalnya saya mau ke jalan tol gitu ya, jalan tol katakanlah Trans Jawa gitu kan. Apakah kita on the track atau tidak? Apakah kita betul sedang berada di Trans Jawa? Itu langkah yang pertama, track. Yang kedua measure. Oke, di tol Trans Jawa udah benar. Tapi measure, diukur dong kita itu ada di kilometer berapa. Karena kalau kilometernya masih katakanlah kilometer mungkin kilometer 20, ya itu sih masih di Jakarta. Kalau kilometer 100, oke, itu sudah di Jawa Barat. Kalau kilometernya 300, 400, oke, itu sudah di Jawa Tengah. Kalau kilometernya mungkin sudah di atas 600, 700, oh itu berarti sudah ada di Jawa Timur. Nah, itu berarti measure. Yang ketiga adalah analyze. Analyze ini berarti saya kan tujuannya mau ke Surabaya, berangkatnya dari Jakarta. Kita analisa, saya udah 3 jam berangkat dari jam sekian, sekarang ada di sini. Bensin saya sekian, berarti di mana saya harus isi bensin lagi? Jam berapa saya akan sampai Surabaya? Perlukah saya keluar tol dulu untuk mencari pom bensin atau cari makan? Di mana dari rest area? Nah, itu kira-kira menganalisa lebih lanjut lagi. Bisnis juga sama, kita harus tahu kita ada di mana, dan kita mau kemana, lalu apakah kita on the track atau tidak? Nah, itu track. Measure, kita udah sejauh mana? Dan analisa untuk mencapai tujuan, berapa jauh lagi, dan seterusnya. Nah, tadi financial metric diperlukan untuk kita mengukur kira-kira kita ini berada di level apa bisnisnya. Kita di level mana bisnisnya? Kalau level bisnis kita itu startup, maka yang kita sangat paling penting untuk yang startup biasanya adalah traction. Traction itu pertumbuhan pengguna atau pertumbuhan user atau pertumbuhan konsumennya. Yang kedua adalah burn rate. Burn rate itu kira-kira berapa banyak yang kita bakar uang setiap bulannya. Dan yang diperlukan oleh startup adalah valuasi. Sekarang perusahaan saya divaluasi berapa oleh investor sehingga dapat modal untuk terus berkembang. Nah, yang namanya perusahaan startup itu paling penting biasanya traksi. Tapi kalau udah perusahaannya udah berkembang, udah jalan, traksi udah nggak penting lagi. Yang penting kan apa? Lihat sales growth-nya, pertumbuhan omsetnya. Nggak penting lagi jumlah konsumen, yang penting adalah jumlah omset. Tapi kalau awal-awal baru banget startup, yang biasanya dicari adalah jumlah konsumen. Itulah kenapa perusahaan-perusahaan startup yang baru itu rela bakar duit banyak-banyak, yang penting konsumennya banyak. Yang penting orang download dulu, yang penting orang jadi member dulu, yang penting orang mau naruh nomor HP-nya, mau download aplikasinya, atau mau menyetorkan alamat emailnya. Nah, itu berarti startup. Sehingga dia bakar duit untuk akuisisi pelanggan baru. Kalau sudah jalan, oke, pelanggan yang nggak punya duit ditinggalin. Sekarang ya saatnya mencari sales growth. Sekarang saatnya efisiensi, sekarang saatnya leverage. Leverage itu berarti daya angkut, daya ungkit. Yang kemudian bisnis yang sudah mature, maka yang jadi ukurannya adalah saya udah modal sekian triliun, saya udah modal sekian miliar, saya udah modal sekian juta. Saya dapat untung berapa? Berapa kali aset saya muter?
saya punya aset sekian, jadi untuk jadi keuntungan saya berapa. Nah, itu namanya equity dan asset turnover. Itu untuk yang sudah mature. Karena kalau bisnis sudah mature, pertanyaan dia bukan gimana caranya mengembangkan bisnis. Pertanyaan dia adalah bagaimana caranya saya ekspansi bisnis. Saya mau terbang lebih tinggi lagi nggak bisa. Kenapa? Udah mentok. Jadi yang saya lakukan adalah beli pesawat baru, kira-kira begitu untuk yang mature. Nah ini hubungannya kalau kita bisnis itu alat ukur kita ditinjau dari kita ada bisnis di mana. Kalau kita masih ngukur berapa jumlah konsumen harian, itu kan berarti kita masih di fase startup. Kalau kita udah ngukurnya adalah, oke, omset saya sekarang sekian persen naik dibandingkan dengan tahun lalu. Omset saya bulan depan harusnya naik sekian, omset saya bulan depan harusnya naik sekian. Nah itu berarti kita ada di fase-fase growing. Kalau sekarang kita mau beli bisnis yang mana lagi ya? Nah itu berarti kita sudah ada di fase yang mature atau dewasa. Kalau setiap industri juga akan punya financial metric yang berbeda. Misalnya kalau e-commerce itu yang dagang online lah gitu ya. Mereka apa yang diukur? Yang diukur mereka adalah average order value. Rata-rata orang belanja sekali masukin ke keranjang berapa sih atau sekali check out berapa. Yang kedua lifetime value of a customer. Jangan terintimidasi dengan istilah, yang penting kita paham artinya aja. Lifetime, seumur hidup, value, nilai of a customer dari seorang konsumen. Jadi konsumen itu belanja kira-kira berapa seumur hidup sejak dia jadi member sampai sekarang. Nah, kenapa ini harus diukur? Karena waktu kita dapetin si individu itu, si customer itu, biasanya kita berkorban. Berkorban apa? Cost of acquisition. Kita berkorban bakar-bakar duit. Misalnya nih, Gojek misalnya kan, waktu pertama-tama ngasih diskon, bakal ngasih saldo untuk orang pakai aplikasinya, dikasih saldo misalnya 50.000. Berarti cost of acquisition-nya 50.000. Nah, pertanyaannya, dia belanja berapa banyak supaya 50.000 itu balik modal ke kita, si Gojeknya. Oke, dihitung-hitung, kalau dia belanja 10 juta, baru 50.000 itu bisa balik lagi ke si Gojek. Maka target lifetime value dari seorang customer adalah 10 juta. Nah, kira-kira begitu. Kalau kita di bisnis yang seperti ini, wajar kalau kita misalnya harus mengukur hal seperti itu. Yang kedua, bisnis yang sifatnya subscription, bisnis yang sifatnya sewa. Sekarang sewa itu bukan cuma sewa barang ya. Sekarang bisnis itu sifatnya sewa dalam arti misalnya Office deh, Microsoft Office. Kalau dulu kan kita beli Microsoft Office itu sekali beli dapat CD-nya diinstal, selesai, gitu kan? Nah sekarang enggak, sekarang Microsoft Office itu sifatnya subscription, beli untuk 1 tahun bayar sekian ratus ribu dan itu diperpanjang setiap tahun bayar sekian ratus ribu terus setiap tahun, tapi kita dapat jaminan bahwa setiap kali upgrade kita akan selalu dapat upgrade yang terbaru. Jadi dia berapa bulan sekali akan ada fitur-fitur baru dan orang yang subscription itu pasti akan dapat hal-hal yang baru. Nah kayak gini ngukurnya adalah monthly recurring revenue. Jadi dalam 1 bulan berapa kali ngegulung penghasilannya atau pembelian yang berulang. Yang kedua, lifetime value of a customer sama LTV seperti e-commerce tadi. Customer acquisition cost atau berapa banyak kita harus berkorban duit untuk dapat satu customer sama. Dan churn rate. Churn rate itu orang yang nggak lagi langganan. Orang-orang yang tidak berlangganan lagi. Nah, ini juga diukur berapa banyak orang yang hangus langganannya. Sekarang kita punya 100.000 pelanggan. Kalau bulan depan misalnya tinggal 95.000, berarti ada 5.000 yang hangus. Ya, itu berarti kita punya 5% churn rate-nya. Berarti kalau kita mau dapetin penghasilan yang bertumbuh, harus dapat pertumbuhan pelanggan baru di atas 5%. Yang ketiga, manufaktur. Kalau di bisnis manufaktur, yang ukuran yang perlu untuk diwaspadai adalah satu, inventory turn, perputaran barang. Barang kita berapa kali muter deh gitu. Kalau teman-teman misalnya punya inventory di gudang, katakanlah sekarang saat ini juga ukur berapa inventory kita. Inventory kita misalnya ada senilai 100 juta deh gitu. Inventory senilai 100 juta. Lalu dalam satu tahun omsetnya berapa? Dalam 1 tahun omsetnya 1 miliar. Kalau kita punya nilai di gudang 100 juta, dalam 1 tahun omsetnya 1 miliar, berarti barang kita dalam 1 tahun muternya 10 kali. Artinya, kalau barang ini kemudian dijual sekaligus,
itu butuh waktu 12 bulan dibagi 10 berarti 1,2 bulan. Setiap 1,2 bulan barang kita habis, kita belanja lagi 100 juta, dijual lagi perlu waktu 1,2 bulan baru habis, lalu kita belanja lagi. Kenyataannya kan kita belanja dan jual setiap hari. Dan kita nggak tahu ini barang muter berapa kali. Nah, cara mengukurnya adalah berapa omset dibagi dengan berapa nilai inventory kita. Nah, itu untuk mengukur berapa kali sih sebetulnya barang kita itu muter. Makin besar perputarannya berarti makin bagus, berarti makin lancar bisnisnya. Dan seringkali orang bilang pengen muter modal yang lebih gede gitu kan dengan cara minjem atau cari modal tambahan. Padahal sebetulnya memutar barang lebih cepat itu lebih penting dibandingkan dengan memutar uang lebih banyak. Yang kedua, defect density. Defect density ini tingkat kerusakan karena ini manufaktur ya. Jadi kita bukan beli barang jadi tapi belinya barang mentah. Barang mentah kita proses dulu, kita produksi, jadi barang jadi baru bisa dijual. Nah, nggak semua barang yang kita proses jadi gitu kan, pasti ada barang sisa, pasti ada barang rusak, ada yang hangus, ada yang gosong dan seterusnya. Kalau kita di bakery, kita perlu untuk mengukur berapa banyak yang bantat, berapa banyak yang gosong. Kalaupun oke, proses produksi sudah bagus, berarti semua tepung itu dan semua adonan tercetak dengan bagus, semua keluar dari gudang, tidak ada yang gagal satupun. Bagus, berarti sudah 100%. Density defect-nya 0. Tapi bisa jadi ada retur. Begitu sampai ya misalnya tukang roti itu kan begitu dalam waktu sekian hari dia nggak laku, dibalikin lagi. Itu juga tukang kerupuk gitu kan, kalau nggak laku ada jaminan untuk balik lagi kalau sistemnya konsinyasi. Nah, itu untuk mengukur itu, defect density itu ukuran di situ. Yang ketiga, capacity utilization. Itu mengukur kapasitas penggunaan kapasitas. Misalnya pabrik kita punya kapasitas 10 ton. Tapi sekarang karena permintaannya masih sedikit, kita baru memproduksi 6 ton. Yang permintaan baru ada 6 ton, kita muter barang cuma 6 ton. Padahal sebetulnya kalau semua mesin kita gunakan itu bisa jadi hasilnya 10 ton. Itu berarti kapasitas berapa? Baru sampai 60%. Nah, teman-teman yang manufaktur perlu untuk mengukur ini. Supaya apa? Supaya kita tahu persis kapasitas 100% kita itu berapa. Kadang-kadang banyak yang nggak bisa mengukur ini. Akhirnya ketika misalnya nih, sehari-hari produksi 5 ton. Sehari-hari produksi 5 ton. Lalu ada pesanan yang tiba-tiba lebih besar. Produksinya 7 ton. Dan ternyata nggak sanggup produksi 7 ton. Kenapa? Karena nggak pernah mengukur 100% saya itu berapa. Atau ketika kemudian merasa, oh bisnis saya melemah ya, padahal saya udah bekerja keras gitu. Ternyata belum sekeras itu kita bekerja. Kenapa? Karena kapasitas kita belum 100%. Itu namanya capacity utilization. Yang ketiga yang keempat service base. Kalau bisnis kita berdasarkan jasa. Ada nomor 1 billable hours gitu. Biasanya bisnis yang berbasis jasa itu mengukurnya pakai jam kerja atau man hour, pakai jam pelayanan. Saya sebagai seorang konsultan misalnya, ketika ketemu sama klien itu dibayarnya per jam. Tentu nggak benar-benar oke kita nyalain jamnya ya. Oke, begitu misalnya oke waktu konsultasi selesai, oke ini 1 jam 20 menit, jadi tagihannya sekian, nggak begitu juga. Tapi ketika ketemu klien, lalu kemudian saya perlu dibuatkan begini, saya mau konsultasi tentang ini. Saya bilang, oke, ini membutuhkan kira-kira 40 jam kerja. Oke, saya akan selesaikan dalam waktu 1 atau 2 minggu, kita ketemu lagi 2 minggu lagi, saya akan presentasikan hasilnya. Tapi saya sudah bisa ngukur bahwa saya butuh waktu 40 jam kerja untuk mengerjakan pesanannya klien tersebut. Itu namanya billable hours. Dalam 1 bulan, nggak semua waktu saya terpakai. Karena bisa jadi ada klien, bisa jadi enggak. Nah, billable hours itu mengukur dalam 1 minggu atau 1 bulan, berapa jam kerja saya yang dipakai oleh klien. Karena karena sebagai seorang yang service based, berarti saya dibayar berdasarkan jam saya memberikan layanan. Ketika saya tidak memberikan layanan, berarti saya nggak dibayar. Maka billable hours itu untuk mengukur seberapa banyak sih kita dipakai sama klien kita. Yang kedua, average billing rate. Oke, kita dipakai dalam 1 bulan, misalnya harusnya sih 1 bulan itu 120 jam kerja misalnya. 1 bulan itu 160 jam kerja. 50 sampai dengan 160 jam kerja efektifnya dalam 1 bulan.
Tapi misalnya bulan ini saya cuma dipakai 100 jam. Tapi saya dapat uangnya lebih banyak dibandingkan bulan lalu ketika saya cuma dapatnya 80 jam misalnya. Ketika bulan lalu saya dapatnya 140 jam. Kok bisa begitu? Karena billing rate-nya beda, average billing rate. Bisa jadi ketika saya mengerjakan jasa A, saya dibayarnya 100.000 per jam. Tapi begitu saya mengerjakan jasa B, saya ngecasnya misalnya 130.000 per jam. Nah, ini juga ukuran buat saya bahwa saya bisa dapat uang berapa dalam 1 bulan. Yang ketiga, utilization rate. Utilization rate ini misalnya adalah kalau service BC ini membutuhkan alat, membutuhkan bangunan, lalu yang kepake itu berapa persen dari nilai tersebut. Contohnya hotel. Hotel itu ada ukuran namanya BOR, Bed Occupancy Ratio. Hotel itu misalnya punya 100 bed atau punya 50 bed. Yang kepake dalam 1 bulan itu rata-rata per harinya dipakai 40 bed. 40 dari 50, berarti dia cuma kepake 80%. Nah, ini disebut dengan utilization rate-nya baru 80%. Begitu juga rumah sakit. Rumah sakit itu punya jumlah bed yang maksimal sekian. Maksimal misalnya tipe C itu misalnya 100 rata-rata. Kalau yang kepake cuma 70 bed rata-rata, berarti dia bornya adalah 70%. Nah, angka-angka inilah yang penting bagi bagi manajemen, bagi CEO untuk selalu punya patokan. Nah, teman-teman patokannya apa gitu. Jadi harus punya. Tergantung bisnisnya bisnis apa. Kalau bisnisnya memproduksi, berarti yang dipentingkan adalah perputaran barang. Kemudian barang rusak. Kemudian kapasitas. Kalau kapasitas hampir semua ada. Kalau service based berarti kapasitas. Kalau subscription kita nggak usah mengukur kapasitas. Kenapa? Karena nggak terbatas kapasitasnya. Misalnya kita punya software dan orang bisa langganan software kita, itu kapasitasnya hampir unlimited gitu kan. Jadi nggak perlu mengukur kapasitas. Tapi kalau kita punya limit, nah kita harus mengukur kapasitas. Jam kerja itu kapasitas kita ketika kita sebagai seorang penjual jasa. Ketika kita menyewakan hotel, menyewakan mobil, menyewakan aset, berarti jam sewa itu adalah kapasitas maksimalnya kita. Oke, lanjut. Ini kira-kira 13 kunci financial metric yang berdasarkan tim Sobierski dari Harvard Business School. Dia bilang ada 13 nih yang penting, walaupun saya lihat sih ada yang berulang ya. Misalnya gross profit margin alias margin untung kotor. Ya. Gross itu kotor, profit itu untung, margin itu selisih. Net profit margin, berarti margin untung bersih. Working capital, modal kerja. Current ratio, rasio lancar. Quick ratio itu nggak ada terjemahan bahasa Indonesia-nya. Bahasa Indonesia tetap rasio cepat, gitu kan, atau quick ratio. Leverage, daya ungkit. Utang berapa, dapat aset berapa. Kira-kira leverage itu begitu. Debt to equity ratio. Ini sebetulnya juga mirip dengan leverage. Berapa utang kita dibandingkan dengan modalnya kita. Nah, ini modal loh ya. Equity, modal itu equity. Bukan tadi beli barang 5.000 dijual 7.000, yang 5.000 bukan modal. Itu namanya HPP. Nah, equity itu total aset kita dikurangi total utang. Inventory turnover, berapa kali barang kita muter. Total aset turnover, berapa kali aset kita muter. Loh, aset kok muter gitu kan? Kan kita nggak jual pabriknya, kita nggak jual mesinnya. Ya nggak sih, nggak jual mesinnya, tapi kita ukur. Saya punya pabrik, punya mesin, dan segala macam, dihitung totalnya ada katakanlah 1 miliar. Lalu saya punya sales, punya omset 10 miliar. Itu berarti aset saya muternya 10 kali. Walaupun pabriknya nggak dijual, mesinnya nggak dijual, tapi saya membukukan penjualan 10 kali dari nilai aset. Gitu. Return on equity berarti adalah modal saya, equity saya itu balik lagi berapa persen. Return on asset sama dengan total asset turnover sebetulnya. Berapa persen saya dapat keuntungan. Kalau tadi dibandingkan dengan omset, kalau return on asset dibandingkan dengan profit. Operating cash flow. Nah, ini adalah cash flow yang benar-benar buat operasional berapa. Seasonality. Nah, ini yang penting nih. Di Indonesia ini ngaruh banget. Di Indonesia ini mempengaruhi hampir semua bisnis. Seasonality. Apa itu seasonality? Seasonality itu musim. Nah, seberapa bisnis kita terpengaruh oleh musim. Di Indonesia ini ngaruh banget. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim yang punya kultur berbeda di waktu-waktu tertentu, punya kekhasan tertentu di waktu tertentu. Misalnya yang paling jelas mempengaruhi adalah bulan puasa dan lebaran. Bulan puasa ada aktivitas yang berbeda,
kemudian Lebaran, ada libur yang sangat panjang di Indonesia. Nah, seasonality ini adalah bagaimana pengaruh season atau musim terhadap bisnis kita. Ini juga harus kita pahami. Sekarang lagi low, apalagi high, lagi rendah atau lagi tinggi. Untuk hotel, seasonnya adalah musim liburan, berarti lagi tinggi, gitu kan? Weekend, berarti dia tinggi. Nah, kalau baju, gitu ya, ada yang dagang baju, ini lagi tingginya kapan? Menjelang Lebaran, tahun ajaran baru, Lebaran haji, nah itu dia lagi tinggi. Sepatu juga sama, tahun ajaran baru. Itu namanya seasonality. Apakah bisnis kita tergantung pada season atau tidak? Ini kita juga harus paham. Ada lagi pendapat yang berbeda, bilang, oh ini metrik yang paling penting tuh yang ini, profit margin, return on sales. Nah, ini teman-teman catat aja lah gitu ya, saya nggak usah jelasin semua. Tapi mirip-mirip dengan yang tadi ada yang bilang 13, ada yang bilang 10. Sebetulnya, yang benar yang mana? Ya sangat tergantung teman-teman butuhnya yang mana. Tergantung dilihat dari bisnisnya seperti apa. Saya sih lebih mengajak kepada teman-teman untuk yuk kita sadar dengan alat ukur keuangan ini harus kita miliki. Ukurnya bagaimana atau alat ukurnya seperti apa sangat disesuaikan dengan kepentingan teman-teman semua. Oke, nanti kita akan sama-sama latihan. Di akhir saya akan kasih satu latihan buat teman-teman untuk bisa mengukur kira-kira saya ini pentingnya sih metrik yang mana gitu kira-kira. Nanti kita lebih banyak diskusi lah. Oke. Untuk memahami laba rugi tadi, sambil untuk memahami laba rugi, ini saya kasih sedikit alat ukur. Ini juga sekalian kita paham dengan istilah bisnis ya. Revenue itu omset. Revenue dikurangi COGS. COGS itu cost of goods sold. Cost dari barang yang terjual. Dalam bahasa Indonesianya namanya BPP atau HPP. BPP itu biaya pokok produksi. Kalau HPP harga pokok produksi. Dulu namanya HPP, sekarang namanya BPP. Istilah resminya ya. Revenue itu omset dikurangi BPP sama dengan gross profit alias untung kotor. Kenapa ini disebut ini masih kotor? Karena belum dikurangi dengan biaya-biaya. Biaya overhead atau biaya yang selalu muncul setiap bulan. Mau penjualan naik, mau penjualan turun, gross profitnya tetap. Beda sama COGS. COGS itu ketika revenue naik, pasti dia COGS-nya naik. Revenue turun, dia COGS-nya turun. Kalau overhead, dia biayanya cenderung fix dalam satu bulan. Itu contohnya adalah untuk bayar gaji dan utilitas. Kalau gross profit dikurangi overhead, itu namanya EBITDA. Earning before interest, tax, and depreciation. Dikurangi lagi. EBITDA dikurangi lagi dengan depreciation. Depreciation itu depresiasi gedung, depresiasi mesin. Sama dengan EBIT. EBIT itu bukan EBIT GAD ya. Ini earning before interest and tax. Dikurangi dengan interest atau biaya pinjaman. Sama dengan EBT, earning before tax. Dikurangi lagi sama T alias pajak, tax alias pajak. Maka hasilnya adalah earning after tax. Kenapa sih dibagi-bagi begini gitu ya? Ini biar kita bisa mengukur siapa yang tanggung jawab. Oke, kalau revenue atau omset, siapa yang tanggung jawab? Oke, silahkan, Mbak. Silahkan. Isi lagi di kolom chat. Kalau revenue tanggung jawabnya siapa? Omset tanggung jawabnya siapa? Omset tanggung jawabnya siapa? Oke, kata Mbak Doro, omset tanggung jawabnya sales. Betul. Omset tanggung jawabnya sales and marketing. Itu tanggung jawab sama omset. Sales dikurangi COGS. COGS siapa yang tanggung jawab? Ayo, COGS siapa yang tanggung jawab? Bagian pembelian, oke. Good. Mas Dordin. COGS. Operasional dan produksi, yes. Mas Ferry, operasional dan produksi. Karena COGS itu dipengaruhi oleh biaya produksi. Produksi itu berarti kita harus beli barang dulu. Maka orang pembelian sama orang produksi ini yang tanggung jawab sama COGS. Ketika COGS-nya naik, berarti pembeliannya kurang efisien atau produksinya banyak yang nggak efisien. Ketika pembeliannya bisa dapat harga yang paling bagus dan proses produksinya nggak banyak yang rusak, maka COGS kita bisa dijaga rendah. Karena kita dapat gross profit. Artinya sampai batas ini, revenue, COGS, profit, kita udah tahu dong siapa tanggung jawab. Berikutnya overhead. Oke, siapa yang tanggung jawab sama overhead? Overhead berarti gaji sama
Utilitas, siapa yang tanggung jawab? Overhead, siapa yang tanggung jawab kira-kira nih? Atau jangan-jangan ini, semua orang keuangan tanggung jawab sama overhead. Oke, kata misalkan orang keuangan tanggung jawab sama overhead. Yang overhead ini ya bisa GM, HRD operasional, yes, HRD operasional, tanggung jawab sama overhead. Overhead ini banyak yang tanggung jawab di situ. Kalau HRD operasional, yes, itu juga tanggung jawab sama overhead. Nah, yang ke bawahnya dari overhead, depresiasi, interest, tax, ini tanggung jawabnya orang keuangan. Depresiasi, interest, tax, tanggung jawabnya orang keuangan semua. Jadi kadang-kadang ada yang EBITDA-nya gede, tapi begitu untung bersih kok kecil, karena orang keuangannya kurang efisien. Depresiasinya, cara mengambil rumus depresiasinya mungkin, atau mungkin memang disengaja. Interest, berarti kebanyakan utang. Karena kalau orang produksi nggak mau tahu ini barang dari utang atau enggak. Pokoknya dia produksi barang sebagus-bagusnya. Bagian pembelian ya dia beli barang semurah-murahnya. Diproduksi sebagus-bagusnya, dijual sebanyak-banyaknya orang sales. Kemudian manajer umum dan HRD mengelola orang-orang supaya mereka kerja semua, jangan ada yang malas-malasan kerjanya. Itulah tanggung jawab mereka semua. Tapi uangnya dari mana, bayar pajaknya berapa, bayar utangnya berapa, itu tanggung jawabnya orang keuangan. Nah, jadi setengahnya ini ternyata tanggung jawabnya orang keuangan. Itu jadi dari depresiasi ke bawah itu tanggung jawabnya orang keuangan, setengahnya ke bawah itu tanggung jawabnya orang keuangan. Jadi kalau mau menentukan bonus, biasanya kan orang marketing dan sales bonusnya dilihat dari omset. Orang marketing dan sales bonusnya bukan dari laba bersih, karena bukan tanggung jawab mereka laba bersih, tanggung jawab mereka adalah omset, itu tanggung jawabnya mereka. Bahkan kadang-kadang bukan dari omset, boleh juga dari untung kotor. Kenapa? Jangan sampai mereka ngasih diskon terlalu gede gitu kan, karena diskon tanggung jawabnya mereka juga misalnya. Kemudian orang produksi dikasih bonusnya bukan dari laba bersih. Orang produksi dikasih bonus berdasarkan apa? Berdasarkan efisiensi yang dia peroleh, berdasarkan laba kotor bisa. Itu orang produksi. Jadi orang marketing bonusnya dari sales. Orang produksi tanggung jawabnya dari COGS, nilai target COGS atau gross profit. Nah, kalau yang lain-lain yang tidak tergantung sama ini, tanggung jawab adanya di laba bersih biasanya. Kalau laba bersih mencapai target, baru semuanya dapat bonus. Tapi khusus orang marketing, dia dapat bonusnya dari mana? Dari omset. Nah, itu kira-kira perbedaannya. Maka penting kita paham ukuran-ukuran ini, karena ukuran ini menentukan prestasi dari seseorang. Kenapa kita perlu mengukur prestasi? Agar kita bisa menilai kinerja mereka, bagus atau enggak. Kinerjanya bagus, ada bonus. Kinerjanya enggak bagus, ada ancaman untuk PHK dan seterusnya. Nah, setelah jadi laba bersih atau earning after tax, baru ada pengeluaran buat dividen, ada pengeluaran buat modal ditahan. Bukan pengeluaran. Ada uang yang dialokasikan untuk dividen dan modal ditahan atau diputar kembali. Ini contohnya. Ini contoh laporan keuangan. Penjualan, dikurangi HPP sama dengan, ini bahasanya campur-campur ya. Sama dengan gross profit, untung kotor, dikurangi biaya operasional, yaitu gaji dan utilitas sekian, dapatlah EBITDA 25, misalnya depresiasi. Nah, ini dibandingkan dengan apa? Angka ini bagus atau enggak? Minimal bandingkan dengan tahun lalu. 2021 sekian, 2022 sekian. Minimal dibandingkan dengan setiap bulan. Minimal dibandingkan dengan setiap semester. Minimal bandingkan juga bisa dengan setiap 3 bulanan. Nah, ini angka-angka ini teman-teman harus selalu bandingkan. Jadi kita tahu kita itu sedang menuju perbaikan atau sedang menuju kerusakan. Dan ini ngukurnya nggak cuma 100 ke 120, naik. Kita juga bisa bikin alat ukurnya adalah seperti ini. Oke, jadi dari 2021 ke 2022 naiknya 20%. Lihat yang paling kanan, naiknya 20%. Dari 2021 ke 2022 naiknya 26% HPP-nya. Penjualannya naik 20%, HPP-nya naiknya 26%, pakai angkanya yang tadi ya. Lalu kita ukur juga adalah kalau penjualannya 100%, berapa HPP-nya? 2021 HPP-nya 40%, 2022 HPP-nya 42%. HPP-nya naik, kata HPP-nya naik, maka gross profit-nya menjadi turun 28%. Lihat di paling kanan perubahannya. Ketika sales-nya naik, omsetnya naik 20%, tapi HPP-nya naik 26%. Berarti bagian marketing bagus, naikin omset 20%. Tapi bagian produksi atau bagian pembelian kurang bagus karena HPP-nya naik 26%.
lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan penjualan yang 20%. Maka wajar gross profit-nya atau untung kotornya naiknya cuma 16%. Padahal sales-nya atau omsetnya naik 20%, tapi untungnya cuma naik 16% untung kotornya. Kenapa? Karena HPP-nya naiknya lebih tinggi dibandingkan kenaikan penjualan. Kalau biaya operasional biasanya selalu naik. Karena apa? Karena ada inflasi, ada kenaikan gaji, misalnya 3%, gitu kan. EBITDA-nya naik 34 gitu. Kok jadi lebih bagus EBITDA-nya naik 34 gitu kan. Nah, ini berarti oke, di bagian EBITDA-nya bagus karena biaya operasionalnya bisa tetap dijaga dengan baik dan seterusnya. Nah, itu salah satu cara untuk mengukur evaluasi. Lalu bagaimana kita menentukan metrik-metrik itu? Apa yang harus saya jagain gitu ya? Angka apa yang harus saya jaga? Ada 5 langkah sebetulnya. Yang pertama, teman-teman buat financial model atau operasional model. Artinya saya dapat duit dari mana, pengeluaran saya buat apa aja, itu teman-teman harus paham. Yang kedua, tetapkan target. Target ini menariknya nih, di buku-buku yang namanya target, bukan saya mau untung berapa, atau saya mau penjualan berapa, bukan. Definisi target ya, definisi goal adalah dokumen yang menyatakan kita mau untung berapa. Garis bawahi kata-kata dokumen. Berarti target harus tertulis. Kalau bukan tertulis, bukan target. Kalau tidak tertulis, bukan target namanya. Target harus tertulis. Apalagi kalau kita sudah bilang ini KPI. Nah, kalau KPI udah jelas tertulis. Kalau nggak tertulis, ribut. Pasti bos sama anak buahnya selalu ribut kalau KPI-nya nggak tertulis. Jadi harus tertulis. Yang ketiga, baru kita bilang KPI untuk mencapai target. Contoh, financial model kita. Financial model kita adalah karena kita jualan, karena kita manufaktur, maka kita mendapatkan penjualan dikurangi dengan pembelian, dan seterusnya. Oke, itu manufaktur. Tetapkan target. Targetnya tertulis loh ya. Targetnya adalah mau dapat omset sekian dan dapat EBITDA sekian dan dapat laba bersih sekian. Rumuskan KPI. KPI untuk mencapai omset berapa? Nah, teman-teman, data keuangan adalah data yang telat. Data keuangan adalah data yang telat. Telatnya berapa lama? Telatnya hitungannya lumayan lama. Nah, teman-teman pengen tahu penjualan bulan ini berapa? Ya kira-kira nunggu bulan depan baru dapat datanya. Bulan depannya tanggal berapa? Ada yang bagus tanggal 5 yang bagus. Tanggal 10 masih bagus. Tanggal 15 rata-rata. Ada yang akhir bulan depan baru kita dapat, misalnya sekarang udah tanggal 18 bulan Juli. Kita masih belum terima laporan bulan Juni. Nah, itu masih banyak yang kayak begitu. Kita baru tahu laporan keuangan bulan Juni itu kira-kira akhir banget, mungkin tanggal 28 gitu. 8 Juli baru tahu laporan bulan Juni. Makanya laporan keuangan itu adalah data yang delay atau disebut juga dengan lagging indicator, data yang telat. Karena datanya telat, maka teman-teman harus nyari indikator atau KPI lain yang disebut dengan leading indicator. Misalnya, targetnya kan tadi naikin omset, ya kan? Naikin omset. Kalau kita mau tahu omsetnya berapa, kan kita harus ngitung dulu. Setelah selesai semua, baru kita bisa tahu betul-betul omsetnya berapa. Kira-kira ada nggak indikator yang bisa lebih cepat menentukan saya ini bakal mencapai omset tersebut atau tidak? Nah, disinilah kita perlu tahu indikator apa atau hal apa yang hampir pasti bisa menentukan omset kita itu naik atau turun. Misalnya nih, di bidang pelayanan, di bidang jasa, keramah tamahan, kepuasan pelanggan itu menjadi indikator penjualannya bagus atau tidak. Jadi dengan mengukur senyumnya customer service kita bisa tahu, walaupun kita belum terima laporan, tapi kita bisa tahu omsetnya lagi naik apa lagi turun. Itu kira-kira. Jadi yang diukur apa? Kalau nunggu laporan dari keuangan masuk kan lama tuh, nunggu seminggu, 2 minggu setelah tutup buku. Tapi kita bisa punya laporan indikator lain. Misalnya indikatornya adalah ini frontliner kita, CS, marketing kita, itu benar nggak mereka keluar setiap hari sesuai dengan target.
Benar nggak mereka senyumnya 5 cm ke kanan, 5 cm ke kiri gitu ya. Nah, kalau itu udah benar, berarti target tercapai. Tapi kalau kita punya indikator, aduh, orang keuangan banyak, orang marketing banyak yang cuti bulan ini, mereka banyak yang males keluar, mereka jumlah presentasi di bawah standar, jumlah ketemu klien di bawah standar. Nah, ini pasti nggak usah nunggu orang keuangan dulu, pasti omset kita turun. Nah, itu namanya leading indicator. Nah, itu bisa dijadikan KPI. Berarti KPI kita apa? KPI kita adalah misalnya harus berkunjung atau harus telepon 5 orang setiap hari. Harus datang ke 2 orang calon klien setiap hari. Nah, kemudian yang di frontliner itu nerima 100 telepon, yang 5 harus jadi closing misalnya. Atau yang pakai sosmed, leading indicatornya adalah 10 postingan per hari. Contoh aja nih ya. Kemudian engagementnya adalah nilainya sekian. Nah, kalau angka itu tercapai, omset pasti tercapai. Kalau angka itu nggak tercapai, omset nggak tercapai. Jadi nggak usah nunggu orang keuangan, kita udah tahu, aduh, ini postingan sebulan cuma 20 kali, pasti target nggak tercapai. Nah, itu leading indicator namanya. Maka KPI kita bukan lagi KPI-nya, bukan lagi omset sekian puluh juta, bukan. KPI-nya adalah sekian posting per hari. Nah, itu KPI-nya. Dengan KPI-nya sekian postingan per hari, itu lebih mudah untuk diukur. Kenapa? Karena besoknya kita tahu, kemarin kok posting kurang, ayo kejar posting yang lebih banyak lagi. Nah, itu namanya leading indicator. Jadi KPI kita bukan lagi omset, KPI kita mendahului omset, yaitu misalnya postingan, kunjungan ke klien, mungkin jumlah iklan, bisa terus. Itu namanya KPI. Yang keempat, review data keuangan. Kita review dulu data keuangan yang untuk betul-betul dapat KPI-nya, ya kita review lagi data keuangan. Benar nggak? Bahwa berkorelasi antara jumlah postingan atau budget iklan dengan penjualan. Kalau itu udah benar, tervalidasi, langkah terakhir buat dashboard KPI. Dashboard itu ya teman-teman boleh pakai Excel, boleh pakai papan tulis di kantor, boleh pakai ya kertas juga nggak masalah. Yang menunjukkan bahwa KPI tadi dilaksanakan atau tidak, tercapai atau tidak. Misalnya tadi jumlah kunjungan ke klien per hari, ke calon klien per hari, itu berarti orang yang bertugas berkunjung, itu setiap berkunjung dia misalnya dikasih laporan, centang. Di kertas atau di papan tulis atau di Excel, itu namanya dashboard. Sehingga kita sudah bisa tahu sebelum laporan keuangan muncul pun kita sudah tahu bahwa bulan ini kita mencapai target atau tidak. Itu kira-kira 5 langkahnya. Nah, ini contoh aja. Contoh, targetnya meningkatkan omset 20%. Nah, kita harus kenal metrik yang membentuk omset kita itu apa metriknya. Kalau kita penjualan, omset adalah jumlah konsumen dikali nominal pembelian, dikali frekuensi orang datang balik lagi, gitu kan. Misalnya saya punya 75 konsumen yang setiap konsumen rata-rata belanja 45.000 dan dia belanjanya katakanlah selama 300 hari dalam 1 tahun kita buka. Maka ketika sekarang bulan apapun juga yang datang kita lihat di struk pembelian kita atau di kasir rata-rata kok cuma 60 konsumen sehari, nah itu berarti sudah indikator, berarti akan turun nih penjualan. Berarti KPI kita adalah meningkatkan jumlah konsumen dari 60 ke 70 atau ke 75 misalnya. Jadi bukan cuma naikin omset. Kalau gitu gimana caranya? Nggak semua karyawan kita tahu. Maka kita harus tahu metrik apa yang membentuk omset. Omset itu adalah jumlah konsumen kali nominal kali frekuensi. Nanti naikin jumlah konsumennya, naikin nominal pembeliannya, atau naikin frekuensinya. Naikin jumlah konsumen berarti hubungannya adalah dengan marketing yang ada di luar. Meningkatkan nominal pembelian berarti hubungannya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam toko. Contohnya, kenapa permen Kinder Joy itu ditaruhnya di dekat kasir? Nah, itu meningkatkan nominal pembelian per hari. Kenapa permen coklat dan yang kecil-kecil yang kita jajanan iseng ditaruhnya dekat kasir? Nah, itu udah ada risetnya. Itu meningkatkan nominal pembelian yang tadinya belanja 20.000, lihat ada permen, lihat ada coklat, lihat ada apapun, nah jadi belanjanya 25.000 atau 30.000 karena nyomot permen atau coklatnya. Juga dikali frekuensi itu berarti jam buka kita atau jumlah konsumen berulang-ulang untuk datang kembali ke sini. Itu penjualan. Yang kedua, kalau basisnya subscription atau sewa. Kalau basisnya subscription atau sewa, omset berarti adalah jumlah user kali tarif langganan kali frekuensi. Naikin aja salah satu, maka omset kita akan.
Nah, teman-teman, challenge saya adalah buat teman-teman kenali metrik apa yang membentuk omset teman-teman semua. Tergantung bisnisnya seperti apa, maka metriknya akan beda. Ini baru satu contoh, omset aja. Oke, kita belum bicara laba bersih. Kalau laba bersih berarti banyak. Omset, biaya, omset, harga pokok, biaya bulanan, depresiasi, interest, pajak. Nah, itu kan membentuk laba bersih. Pasti akan lebih banyak lagi metrik. Itu aja mungkin sebagai pengantar saja. Saya tidak akan tuntas tadi ya 13 indikator, 10 indikator jelaskan semua karena sangat tergantung bisnisnya apa. Tapi saya ajak teman-teman semua untuk kita sadar angka. Nah, saya cuma ngajak teman-teman untuk sadar angka. Kita nggak pintar hitung-hitungan nggak apa-apa. Saya tahu hitung-hitungan itu sulit. Saya juga susah banget nggak bisa ngitung keluar kepala. Tapi tugas kita bukan ngitung kok. Tugas kita adalah sadar angka. Kalau angka saya masih segini, saya harus ngapain? Kalau angka saya masih segini, saya harus ngapain? Nah, kira-kira begitu, karena bisnis adalah diukur dengan angka, bukan pakai rasa. Demikian mungkin dari saya. Saya kembali lagi ke Mbak Sensi untuk diskusi lebih lanjut. Saya akhiri. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Muhammad Ghazali tadi yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah sudah kita dengarkan secara bersama. Gimana Bapak Ibu semua pusing nggak? Kalau pusing berarti belajar ya. Kalau nggak pusing, Alhamdulillah, kosnya cepet banget. Oke, siap. Nah, waktu masih ada sekitar 15 menit. Semoga Bapak Ibu semua kita buka tanya jawab. Silakan bisa raise hand terlebih dahulu untuk langsung bertanya kepada Coach Ahmad Ghazali. Silakan. Ini kayaknya pusing, bingung mau nanya apa ya. Ayo silakan Bapak Ibu semua. Jarang-jarang loh ini loh. Tadi katanya udah di-share tuh Pak Ahmad Ghazali bayarannya per jam. Buku mbak Bocorin aja nih Mbak Sensi. Ini tidak bisa didapatkan di forum-forum lainnya. Ayo silakan. Belum, Mbak. Ini siapa nih? Bisa raise hand terlebih dahulu biar bisa kita notice. Yuk. Ini Bu Tanti bertanya, Ibu. Dari itu loh. Bisa Buku itu buah. aja Bu, langsung nanya Bu. Oh, di kubuan lah. Oh. Oke, Bu Tanti ini ya. Bertanya langsung silakan Bu Tanti. Iya, Mbak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Sehat ya, Ustaz? alhamdulillah. Ya. Mana Bu Tanti? Ya. Oke, Ustaz silakan Bu. mau tanya, Silakan Bu. mau tanya, apakah pinjaman modal dalam bisnis kita begitu ya, menjadi salah satu indikator financial metric dalam perusahaan kita itu tidak dalam baik-baik saja begitu, Ustaz? Oke. Itu aja, Ustaz. Oke, makasih Bu. Ya. Saya langsung jawab ya. Apakah pinjaman itu menjadi salah satu financial metric? Ya. Jelas. Karena yang jadi metrik biasanya adalah pendapatan. Bisa juga metriksnya biaya. Kalau kita fungsinya kontrol biaya, berarti metriks kita adalah biaya justru. Karena ada bisnis yang pendapatannya pasti, biayanya nggak pasti. Ada bisnis yang biayanya pasti, pendapatannya nggak pasti. Kalau biayanya pasti, pendapatannya nggak pasti, berarti dia kontrol pendapatan. Ada bisnis yang pendapatannya pasti, biayanya nggak pasti. Berarti yang dia kontrol apa? Biaya. Ada bisnis yang kontrolnya harus di aset, ada yang kontrolnya harus di utang. Jadi utang adalah salah satu indikator financial metric. Yes, benar. Apakah ini menunjukkan bahwa perusahaan kita tidak baik? Nah, ini yang nggak benar. Punya utang bukan berarti bisnis kita tidak baik. Justru ada bisnis yang tidak baik karena tidak berhutang. Saya tidak setuju dengan orang yang bilang bisnis nggak boleh ngutang, dan saya tidak setuju dengan orang yang bilang bisnis harus ngutang.
Oke, utang itu hal yang wajar dalam bisnis. Yang penting adalah bisa dibayar dengan baik dan utangnya meningkatkan profit kita. Itu ya. Kalau seperti itu, maka punya utang malah bagus. Ketika kita tidak utang, bisnis kita malah makin jelek. Saya juga tidak setuju dengan yang bilang, utang itu kalau terpaksa aja, nggak setuju. Utang itu jangan terpaksa. Utang itu terencana. Kalau ngutang terpaksa, biasanya ngutangnya kepepet. Kalau ngutang kepepet, itu pasti utangnya akhirnya buru-buru. Karena kepepet. Akhirnya kalau utang buru-buru, dapatnya utang yang mahal. Dapatnya utang yang riba. Dapatnya utang yang beresiko tinggi. Tapi kalau utangnya terencana, oke, saya mau penjualan sekian. Sementara uang saya cuma segini. Nanti sedangkan saya harus beli barang sekian. Berarti saya harus nambah modal sekian. Uang saya pribadi nggak ada. Oke, saya harus nyari utang. Nah, itu kapan target itu tercapai? 3 bulan lagi. Dalam waktu 3 bulan kita nyari utang gampang. Dari 3 bulan dalam waktu 3 bulan kita bisa cari yang paling murah utangnya, cari yang utangnya paling ringan, cari yang nggak riba dan seterusnya. Karena punya waktu berapa? 3 bulan. Tapi kadang-kadang ini kekeh nggak mau ngutang, 3 hari sebelum jatuh tempo, kasak kusuk nyari utang karena dengan judul terpaksa. Nah, ini yang malah lebih bahaya. Jadi utang itu bukan terpaksa, utang itu terencana. Dan utang bukan berarti jelek, gitu kan? Utang dalam bisnis tahan aja, misal bisa dibayar dan betul-betul bisa meningkatkan bisnis. Oke, gitu aja. Silakan yang lain. Oke, siap, luar biasa ya. Kayaknya kalau saya nyatet nih penuh nih catatan saya. Kebetulan nih saya jadi MC nih. Oke, lagi nih yang ada di kolom chat. Bagaimana mengukur seberapa besar batas bakar uang bagi startup? Apa ada kira-kira persentase dari total modal yang harus disiapkan? Oke, bakar uang. Bakar uang itu yang nggak ada batasnya sih. Yang jelas batasnya adalah punya uang berapa yang pengen dibakar. Cara ngukurnya biasanya begini. Bakar uang pasti ada tujuan. Tujuannya adalah customer acquisition, mengakuisisi customer. Misalnya, katakanlah saya punya apa ya? Kalau semacam Gojek gitu kan, biayanya fix, penghasilannya yang nggak fix. Pendapatannya tidak jelas, tapi biaya jelas. Karena dia harus sewa katakanlah 100 orang programmer misalnya harus dibayar sekian miliar sebulan misalnya contoh aja. Gajinya berarti sekian miliar sebulan. Penghasilannya nggak fix. Rata-rata dia udah hitung. Rata-rata orang itu akan menggunakan jasa saya sekian, sehingga untungnya sekian. Berarti saya katakanlah butuh 10.000 customer. 10.000 customer yang saya perlukan. Untuk mendapatkan 10.000 customer, kalau saya diam aja, lama dapatnya. Coba deh saya bujuk customer untuk mau jadi customer saya. Disediakan budget 10.000. 10.000 customer dengan budget 10.000. 10.000 kali 10.000 berarti berapa tuh? 100 juta. Berarti saya niat bakar 100 juta. Tapi terukur bahwa dalam waktu 3 bulan, 10.000 customer itu tercapai. Sehingga saya berkorban 3 bulan biaya operasional tanpa pendapatan dan 100 juta bakar uang. Setelah itu saya cash flow menjadi tertutup tuh, menjadi aman, cash flow saya jadi positif. Cara ngukurnya begitu, bukan dari berapa modal yang kita punya, tapi memang harus ada target yang jelas. Saya keluar uang berapa dan berapa yang saya bakar, sampai kemudian target customer tercapai untuk menutupi cash flow bulanan. Gitu. Wah, menarik sekali ya. Ternyata hutang tidak banyaknya hutang berarti tidak menjadikan bisnis kita tidak baik gitu ya. Bakar uang pun ternyata bukan hal yang akhirnya cuma-cuma begitu ya. Kalau misalnya per 3 bulan kita bisa membuat strategi berapa uang yang akan kembali. Itu selanjutnya ini Pak Nurholik mau bertanya, mau langsung nanya apa gimana nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cak. Piye, Cak, kabarnya, Cak? Alhamdulillah sehat. Ini mau izin bertanya.
Sebenarnya Kayaknya kita kemarin baru Japri nanya, udah nanya lagi. beda lagi nih. Udah lagi, monggo. Iya. Memang utang itu perlu untuk meningkatkan usaha kita, tapi kadang-kadang usaha kita itu seperti halnya kayak waktu COVID itu kan nggak terduga itu seperti itu. Nah, akhirnya utang kita numpuk karena 3 tahun tidak apa itu bisnis tidak jalan gitu. Nah, apakah kita bertahan dengan utang kemudian sedikit demi sedikit dibayar walaupun terseok-seok, ataukah mending aset yang ada kita buat nutupin utang dulu baru kita berencana untuk mengembangkan bisnis lagi gitu. Oke. Itu aja. Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa yang pertama harus kita ukur adalah seberapa profitable bisnis kita. Jadi seberapa profitnya bisnis kita. Kalau bisnis kita ternyata sudah tidak profit, apalagi ditambah dengan banyak utang, ya nggak usah ragu. Karena bisnis itu solusinya cuma 2 kalau bisnis bermasalah. 1, suntik utang, 2, suntik mati. Nah, kita mau suntik utang atau suntik mati tergantung dari seberapa profitable bisnis kita. Kalau bisnis kita masih profitable, maka suntik modal atau suntik utang. Kalau bisnis kita tidak profitable, ya udah suntik mati, itu aja. Nah, kapan disuntik mati? Suntik mati kalau profitnya kecil banget. Kalau saya terusin juga percuma, malah nambah utang saya malah nambah lebih banyak. Udah suntik mati aja. Tapi kalau profitnya bagus, kalau ini profitnya bagus, perlu saya selamatkan, berarti suntik modal. Suntik modalnya dari mana? Suntik modalnya bisa dengan jual aset atau tadi, kalau misalnya saking gedenya profit dalam waktu sekian bulan pun saya bisa lunas, ya sudah, nggak usah jual aset. Tapi kalau diukur-ukur, lama juga nih, walaupun profitnya gede, tapi karena utangnya juga gede banget, saya harus jual aset. Kalau gitu ya udah jual aset aja. Berapa lama bisa dibilang cepat atau lambat? Saya rasa gini, kan sangat tergantung dari jangka waktu utangnya dan ngutangnya sama siapa. Yang nggak enak kalau ngutangnya sama bank kan jelas ya, utang sama bank misalnya harus lunas dalam waktu 3 tahun, ada cicilannya, bisa kita bayar dari profit, ya sudah lanjut aja nggak usah jual aset. Tapi kalau misalnya ini yang paling nggak enak, ngutangnya sama temen, ya kalau sama temen kan batas waktunya tergantung temannya tega nagih kita gitu kan, atau kitanya tega manjang-manjangin waktu. Nah kalau kayak gitu mendingan jual aset deh, dengan jual aset aja. Karena kalau sama temen sih sebetulnya hitungan bulan tuh harusnya udah lunas gitu loh. Karena ya mungkin bukan dia masalah butuh atau nggak butuh, cuma kitanya juga harus menjaga harga diri kita. Gitu kira-kira. Terima kasih, Pak Coach. Oke. Coach boleh nanya, Sama-sama, Coach? Kak. Ya, mangga. Ya, Coach. Tadi kan Coach Agus menyampaikan kalau melihat sebuah usaha yang dilihat itu profitnya. Nah, pada kasus saya ini untuk menangani sebuah usaha yang saya lihat salesnya, Coach. Karena saya mau melihat lagi apakah apakah salesnya yang bagus itu apa yang menyebabkan sales bagus tapi profitnya kecil gitu. Apakah biayanya terlalu besar? Apakah HPP-nya terlalu besar? Seperti yang Coach sampaikan, seperti itu. Itu gimana Coach gitu? Apakah memang harus memang patokannya harus melihat laba saja atau memang salesnya itu yang diperhatikan gitu, baru kemudian dianalisa kembali gitu. Demikian Coach. Oke, saya tadi dari mana yang ngomong aja. Budina ya. Budina Pak. Iya. Oke, kalau cuma ngelihat omset ya, tidak melihat profit. Biasanya kalau nafasnya boleh lihat omset aja. Profit diabaikan dulu lah, bisa dikebelangkakan dulu. Kalau nafasnya panjang, tapi kalau nafasnya pendek jangan. Karena kadang-kadang ada bisnis yang memang nafasnya panjang, ya katakanlah bisnis yang tentu modalnya juga besar, yang memang sudah katakanlah BEP-nya bisa baru akan tercapai dalam waktu 3 tahun, 5 tahun. Ya berarti 2 tahun pertama itu nggak usah mempedulikan profit. 2 tahun pertama, 3 tahun pertama itu memang kejarnya omset aja terus. Ya ini juga bisa dibilang bakar uang, cuma bakar uangnya halus gitu. Bakar uangnya bukan untuk dapat customer,
bakar uangnya adalah untuk operasional aja supaya kita tetap eksis gitu kan. Karena ada tahapan bisnis di mana tahapan bisnis yang pertama itu adalah cari makan, yang kedua cari uang, yang ketiga baru kemudian cari talent gitu ya. Di fase cari makan, bisnis itu benar-benar cari makan untuk dirinya sendiri. Belum bisa ada keuntungan, tapi yang penting bagaimana caranya karyawannya bisa tetap makan gitu kan, bisnisnya tetap bisa jalan. Tujuan utamanya eksistensi, bukan nyari profit, eksistensi. Atau ada bisnis yang memang sengaja didesain untuk itu. Bisnis apa? Bisnis yang penting membernya banyak dan didesain dalam waktu 1 tahun dia bangkrut. Loh kok ada bisnis begitu? Ada. Tujuannya apa? Tujuannya menang pemilu. Pemilu kan tahun depan, kurang dari 1 tahun. Ya kita bisnis yang nggak usah nyari untung, tapi yang penting eksis. Dan membernya banyak, itu aja udah. Setelah 1 tahun bisnisnya bangkrut, nggak apa-apa. Tapi kita udah dapat member 1.000, dan itu 1.000 itu jadi suara. Ya bisa jadi. Ada yang bisnisnya kayak begitu juga ada. Bisa jadi begitu. Ya itu juga bakar uang. Bakar uang juga namanya. Tapi bakar uangnya bukan buat balik modal sebagai dapat modal, dapat uang lagi. Bakar uangnya untuk dapat suara sebetulnya. Bisa juga. Ini tergantung bisnis modelnya. Baik, Coach. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Kita buka kolom komentar lagi di sini pertanyaannya. Apakah ada item yang bisa kita tekan agar keuntungan menjadi naik? Ini konteksnya bagaimana ya Pak Zulkarnain? Atau Coach Ahmad Ghazali bisa? Oke. Kalau mau meningkatkan keuntungan, yang paling signifikan untuk meningkatkan keuntungan untuk ditekan adalah HPP. Jadi fokuslah di HPP dulu. Itu yang paling signifikan. Either HPP atau overhead. HPP dulu yang dievaluasi. Kalau HPP nggak bisa dikotak-atik lagi, baru kita bicara di overhead. Baru kita penghematan di overhead. Karena kalau HPP itu masih bisa ngasih keuntungan dalam jangka panjang. Kalau overhead jangka pendek. Kalau kita bisa ketemu supplier yang bisa beri kita harga lebih murah atau lebih hemat kita belinya, maka itu akan seterusnya kita dapat keuntungan itu. Di tingkat sales berapapun juga. Bahkan ketika sales kita naik, kita belanja lebih banyak, biasanya dapat diskon lebih gede lagi. Jadi untung kita malah lebih gede lagi. Beda kalau kita nekan overhead. Nekan overhead itu dia akan gede juga nanti. Nekan overhead itu sementara. Misalnya, oke, kalau gitu saya cari overhead aja saya turunin. Saya hemat-hemat dulu deh, katakanlah pelayanan saya kurangin, lampu saya redupin gitu kan. Pengantaran nggak usah kasih pengantaran dulu deh karena hemat bensin dan seterusnya. Nah itu kan sementara. Pada saat kita omsetnya naik, overhead pasti akan ikut naik. Beda dengan HPP. Jadi saya rasa nomor 1, Pak Zulkarnain cari dulu di komponen HPP apa yang bisa kita tekan. Baru setelah itu di overhead. Gitu. Oke, terus Coach, batas hutang yang sehat untuk bisnis berapa persen dari omset dan berapa persen dari aset? Oke, ini sangat tergantung dengan jenis usaha ya. Kalau dia usahanya di bidang, misalnya bank, ini paling ekstrim deh, bank. Bank itu modal sendiri yang disebut dengan sehat, itu cuma 8%. Sekarang mungkin 15 kalau nggak salah. Sekarang kalau nggak salah 15%. Itu modal sendiri. Berarti 85% adalah utang. Jadi dari total aset 100%, itu 85%-nya utang. Itu kalau bank. Gitu. Tapi kalau kita bisnis biasa, keren banget bisa utangnya lebih gede dibandingkan dengan modalnya gitu ya. Jadi batasannya adalah sangat tergantung dengan bisnisnya masing-masing. Tapi saya rasa gini, patokannya kalau mau bisnis itu disebut dengan, kita lihat di fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 24 atau 42 gitu ya, tentang emiten atau perusahaan yang disebut dengan perusahaan yang sesuai dengan syariah. Salah satu syaratnya adalah utang berbanding modal itu 55/45. Jadi modalnya 55, utangnya 45. Nah, kalau utangnya lebih besar lebih besar lagi, maka perusahaan itu tidak boleh dibeli karena sudah tidak sesuai syariat. Itu juga boleh jadi salah satu patokan.
Ya, terakhir, bagaimana cara Ya. menganalisa harga jual? Sudah tepat belum? Karena dilema antara butuh keuangan Butuh versus keuntungan. persaingan, butuh Oke. keuntungan versus persaingan bisnis. Persaingan bisnis. Oke. Gini, pertama, apakah kita ini bisnis ikut-ikutan atau kita yang menentukan arus? Kalau kita barang yang dijual ini unik, sedikit, yang ada di wilayah kita, maka bisa dibilang kita penentu market maker. Jadi kita naikin harga pun yang lain mungkin akan ngikutin. Tapi kalau misalnya kita cuma bubuk rengginang di antara lusinan biskuit kongguan, ya sudah, kita ikut aja harga. Kita nggak boleh lebih tinggi dibandingkan harga orang lain. Karena kalau kita lebih tinggi dari orang lain, kita nggak bakal laku. Jadi berarti untuk mendapatkan keuntungan, kita harus menjualnya lebih banyak. Gitu. Atau kita bisa menggunakan strategi-strategi lain, misalnya dengan bundling antara produk yang marginnya tipis dengan produk yang marginnya tebal. Sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan tanpa berperang harga. Atau kita tinggalkan perang harga. Kalau kita berada di sebuah ekosistem yang harganya perang, ini juga sebetulnya nggak sehat. Gitu. Itu sebenarnya nggak sehat. Jadi terus-terusan perang harga. Contohnya laundry kiloan. Waduh, itu dulu harganya mungkin 15.000 sampai sekarang jadi sekitar mungkin 3.000 4.000 per kilo gitu kan ada. Nah, itu kan perang harga yang luar biasa gitu. Kalau kita ikutan terus ya yang kalah kita. Semua pemain jadi kalah. Gitu. Kalau gitu ya mendingan kita cari model bisnis yang berbeda yang tidak perang di harga. Biasanya kalau perang di harga sulit untuk kita bisa berkembang. Kecuali kita memang punya supply yang sangat bagus sehingga kita bisa tekan harga dan kita bisa tetap profit. Gitu. Di sini juga sudah maghrib, saya mau izin dulu. Oke, siap. Barangkali bisa closing statement dulu, Bang Agus. Oke, saya rasa simpel aja dari saya, teman-teman, apapun bisnisnya, keuangan itu menjadi, saya yakin menjadi salah satu tujuan, atau kalau tidak jadi tujuan utama, adalah salah satu tujuan kita dalam berbisnis, yaitu mendapatkan profit. Dan profit itu pasti angka, bukan cuma rasa. Jadi ukurlah bisnis kita pakai angka, biasakan diri untuk selalu mengukur angka kita. Kadang-kadang kita nggak mau melihat kenyataan gitu. Bukannya nggak mau ngitung, tapi nggak mau melihat kenyataan. Aduh, angkanya jelek, nggak usah lah dilihat lah gitu kan. Kadang-kadang gitu ya. Nah, kita harus jujur, kalau memang angkanya jelek, ya saatnya diperbaiki. Jadi sadar angkanya berapa. Tadi fungsinya 3, tracking, to track, to measure, sama to analyze. Jadi kita tahu kita sudah on the track atau enggak, kita tahu seberapa jauh kita sudah melangkah atau seberapa dekat lagi kita dengan target, dan terakhir kita menganalisa kapan kita bisa tiba di sana atau dengan cara apa kita bisa tiba di sana. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan manfaat buat teman-teman semua. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan kepada Bang Agus yang sudah membersamai sore sampai menjelang akhir pun masih 90-an. Ini rekor ya. Biasanya tuh udah pada live duluan. Nah, ini sampai 90. Menarik sekali ya, terus pembahasannya sungguh sangat renyah gitu ya, bisa diterima dengan walaupun bingung kita bisa tetap menginterpretasikan apa yang dibicarakan gitu. Ya, jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menghadiri webinar Genpro pada sore hari ini. Kita tutup webinar dengan bersama membacakan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jazakallah semuanya.